tenang saja, Kak. Mama bilang kalau sudah tidur, nanti saat bangun akan baik-baik saja. Di TV bicara tentang mereka yang menyelamatkan nyawa harus menikah sebagai balasannya. Aku akan menikahimu nanti. Terima kasih sudah mau menolong orang yang tidak dikenal. Nanti kalau ada yang perlu dibantu, kami pasti akan membantu kalian. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai, Enning juga termasuk berbuat baik untuk dirinya sendiri. Oh iya. Ini adalah kunjungan khusus saya ke kuil, meminta sepasang liontin giok yang sudah diberkati. Saya harap ini bisa melindungi kedua anak tersebut dengan lancar tanpa hambatan. Bagaimana? Dokter, bagaimana? Operasinya berhasil. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Aning, ini liontin giok dari mama kakak tadi, supaya kamu selalu dilindungi. Mama, apakah kakak akan baik-baik saja? Pasti baik-baik saja. Selamatkan putriku dulu. Menurut reporter kami, tadi malam pukul 9 di bagian tengah Jalan Jitai, terjadi kecelakaan lalu lintas besar, 2 orang dewasa meninggal di tempat, seorang anak hilang. Karena kendaraan meledak, tidak menutup kemungkinan anak itu terbakar. Tim penyelamat. Apakah itu adik Aning? Ayah, ibu, apakah itu dia? Enning, anak yang baik, bagaimana bisa? Adik Aning pasti masih hidup. Aku mau mencarinya. Kalau bukan karena pergi ke rumah sakit, mereka tidak akan mengalami kecelakaan. Kita tidak bisa hanya bersedih sekarang. Benar kata Xiao Kuei, kita harus menemukan anak itu. Setelah menemukan anak itu, kita harus memperlakukannya seperti anak kita sendiri. Anak ini baik-baik saja. Terima kasih. Baiklah, saya umumkan, di antara para peserta magang kali ini, orang pertama yang diangkat menjadi karyawan tetap, dia adalah Jiang Ning. Kalian semua harus bekerja keras lagi. Rapat selesai.
akhirnya jadi karyawan tetap. Aku akan memberitahu kabar baik ini kepada ayah. Kenapa kau? Ayah, ibu, dan kakak membiarkanku magang di perusahaan. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku pasti akan menjadi yang pertama diangkat menjadi karyawan tetap, malah direbut oleh orang kampungan sepertimu. Song Ening, kamu di mana? Silahkan masuk. Pak Direktur, ada masalah. Katakan, Nona mengalami masalah. Anak ini ceroboh sekali, lupa membawa makan siangnya. Chen Ening, beraninya kau memukulku? Karena aku sedang bad mood dan aku tidak suka melihatmu. Ini semua salah Jiang Ning karena terlalu berprestasi, mencuri perhatian Chen Ening. Kudengar Chen Ening adalah adik perempuan Direktur Chen dari grup kita. Jiang Ning dalam masalah besar sekarang. Ning, ada apa ini? Siapa yang memukulmu? Siapa orang ini? Bau sekali. Apa yang kau isyaratkan? Sepertinya dia bertanya siapa yang memukul Jiang Ning. Aku yang memukulnya. Kau si bisu mau bilang apa? Berani-beraninya engkau memukul putriku. Aku tidak apa-apa. Putriku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk ditindas kalian. Aku ingin bicara dengan atasan kalian. Dia bilang, Jiang Ning datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk kita tindas. Dia ingin bicara dengan atasan. Memang aku menindasnya hari ini, lalu kau mau apa? Berani kau coba sentuh aku? Kau pengemis bisu pincang dan bau? Berani sentuh aku? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu juga. Chen Ening, jangan keterlaluan. Siapa yang berani menindas adikku? Kak. Kau tidak apa-apa? Kak, kalau engkau datang terlambat sedikit saja, aku pasti sudah dipukul. Ada masalah apa ini? Jiang Ning adalah karyawan magang yang baru diangkat menjadi karyawan. Tetap mungkin ada sedikit kesalahpahaman dengan Nona Chen. Kak, dia yang menabrakku duluan, lalu menyiramkan makanan ke bajuku. Sekarang bajuku bau. Kalau bukan karena dia mengganggu pekerjaanku, orang pertama yang diangkat menjadi karyawan tetap pasti aku, Kak. Kebijakan perusahaan dengan jelas menyatakan harus berpakaian rapi dan memperhatikan kebersihan pribadi. Apa kau tidak tahu? Sebenarnya itu presiden direktur. Aku mengerti. Jiang Ning, Anda dipecat. Tidak bisa. Putriku lulusan Universitas Peking. Perusahaan ini adalah impiannya sejak lama. Lagi pula, dialah yang memulai duluan. Jiang Ning, cepat bujuk ayahmu. Iya, Jiang Ning, siapa dirimu? Kau pikir kau pantas dibandingkan dengan putri keluarga presiden direktur? Perusahaan ini milik keluarganya. Memecat seseorang hanya masalah sepele. Sudahlah, ayah. Jangan bicara lagi. Chen Ening, aku bisa pergi, tapi kau harus meminta maaf atas tindakanmu hari ini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Kak, lihat dia. Permintaan maaf itu mudah, tapi apa kamu yakin bisa menerimanya? Hanya dengan satu kata dariku, meskipun kalian mengemis di jalanan, tidak akan ada yang memberi kalian. Gadis ini membuatku merasa kenapa begitu familiar. Maaf. Sudahlah, Kak. Dengan mereka berdua, apa gunanya bicara? Kamu ingin aku minta maaf? Kalau begitu aku akan tunjukkan bagaimana cara aku minta maaf. Paman bisu, apa kamu ingin putrimu tetap bekerja di perusahaan?
Hahaha. Baiklah, kamu membuatku takut. Aku harap kamu bisa berlutut dan bersujud meminta maaf padaku. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan mempertimbangkan putrimu untuk tetap bekerja di perusahaan. Tidak, Ayah, jangan berlutut. Ayah tidak bisa membiarkan usaha kerasmu selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Cepatlah. Untuk apa berpura-pura seolah-olah hubungan ayah dan anak yang begitu mendalam? Ayah. Bangun. Sudah cukup bertengkar. Ayah, kenapa Ayah melakukan ini? Bukan kami yang melakukan kesalahan. Maafkan ayah. Ayah telah mempermalukanmu. Tidak. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Ayah, aku pasti akan sukses dan membuat hidup ayah lebih baik. Enning, kudengar hari ini kau membuat keributan lagi di kantor. Bu, siapa yang mengadu? Jelas-jelas itu ulah dua orang kampung itu. Bagaimana engkau bisa bicara seperti itu? Hari ini kakakmu ada di kantor. Itu untuk menjaga harga dirimu. Aku tahu betul sifatmu. Kurasa kau hanya iri. Gadis itu yang pertama diangkat menjadi pegawai tetap, kan? Aku iri padanya. Pengemis menjijikan itu? Ayah, bagaimana bisa ayah membela orang luar dan menyalahkanku? Aku tidak mau makan. Dulu untuk mengenang Aning, aku dan ayahmu menuruti keinginanmu dan mengadopsi anak ini dari panti asuhan dan memberinya nama Enning. Kau mencurahkan semua kasih sayangmu untuk Enning kepadanya sehingga dia menjadi manja seperti sekarang. Hari ini, Aning memang salah. Dalam hal ini, dia harus meminta maaf. Bagaimana jika Song Enning diintimidasi di luar sana, kau mau menjadi kaki tangannya? Aku mengerti. Aku akan meminta Aning untuk mengundang gadis itu dan ayahnya kemari dan meminta maaf secara langsung. Aku minta maaf padanya. Kau boleh menolak. Aku akan menghentikan semua sumber keuanganmu. Baiklah, aku setuju. Jiang Ning, tunggu saja pembalasanku. Nanti masuklah dan bicaralah baik-baik. Jangan marah. Aku tahu, Ayah. Hari ini semua orang minum sampai puas dan bersenang-senang. Ya, semua. Angkat gelas, mari bersulang untuk Enning. Enning, kenapa mereka bisa datang dan berpakaian seperti itu? Aduh, orang tua merasa aku sedikit keterlaluan terakhir kali. Jadi mereka secara khusus meminta saya untuk mengundang mereka datang untuk meminta maaf kepada mereka. Tuan Chen dan Nyonya Chen terlalu baik sehingga mereka dibutakan oleh dua orang miskin ini. Bagaimana mereka bisa menerima permintaan maafmu? Mereka tentu saja tidak pantas. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari kami. Dia bilang ini sedikit tanda terima kasih darinya. Karena tidak nyaman, kami akan pergi dulu. Berhenti. Apa aku mengizinkan kalian untuk pergi? Karena kalian sudah datang. Kalau begitu, ayo lepas pakaianmu dan bermain bersama. Lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu.
Chen Enning, kamu sama sekali tidak tulus meminta maaf pada kami. Kau hanya ingin menghina kami. Ayo pergi. Yo, badannya lumayan. Cukup menarik juga. Begitu banyak wanita cantik. Masih belum puas melihatnya? Tentu saja aku datang untuk meminta maaf. Aku juga sudah menyiapkan kejutan. Semua orang, kalian mau lihat sesuatu yang baru? Mau. Menurut kalian, si pincang ini bisa berenang tidak kalau pakai baju renang? Hahaha. Chen Enning, cukup. Lihat dulu ini di mana? Kau pikir kau bisa berbuat senaknya di sini? Hei kemari, lepaskan pakaian si pincang ini untukku. Lepaskan ayah. Ayah. Lepaskan? Hentikan. Hentikan, ayah. Hentikan. Hentikan. Ayah, kalian hentikan. Cepat hentikan. Hentikan. Karena semua sudah siap, ayo ganti baju renang. Pakai ini. Jangan dipakai. Kenapa tidak mau pakai? Kalau begitu, aku akan menyuruh orang untuk menelanjangi putrimu, biar dia yang pakai. Biar saya pakai, jangan menyakiti putri saya. Dia bilang dia yang akan pakai, dia mohon jangan menyakiti Jiangning. Ayah, jangan dipakai. Dasar kampungan, bahkan tidak tahu cara memakai baju renang. Hahaha. Jiangning, cepat bantu ayahmu. Chen Enning, kau akan mendapatkan karma. Karma? Kurasa karmamu yang akan datang lebih cepat. Karena sudah dipakai, sekarang waktunya berenang. Chen Enning, maafkan aku. Semua ini salahku. Ayahku, dia tidak bisa berenang. Ini bisa membahayakan nyawa. Maafkan aku. Dorong dia. Maaf, ayahku. Dia tidak bisa berenang. Ini bisa membahayakan nyawa. Maaf. Baru minta maaf sekarang? Terlambat? Dorong dia. Saya tidak bisa berenang. Dia bilang, dia tidak bisa berenang. Oh, sayang sekali. Tidak bisa berenang? Paman Pincang, Anda harus tahu. Kami semua adalah rekan kerja Jiangning. Jika Anda tidak mendengarkan kami, kehidupan Jiangning di perusahaan nantinya akan sulit. Hahaha. Lompatlah, cepat lompat. Lompatlah. Lompat, lompatlah, cepat lompat. Lompat, cepat, lompat, 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 lompat. Jangan lakukan. Ayah. Sehebat apapun Jiangning, apa gunanya? Jika dia menyinggung Nona Chan, inilah akibatnya. Benar-benar tidak akan terjadi apa-apa kan? Nyawanya tidak berharga, kalaupun dia mati, keluarga Chan mampu membayar ganti ruginya. Haha. Ayah. Dasar pincang. Kau baik-baik saja? Ayah. Ayah tidak apa-apa. Jiangning, inilah akibatnya. Jika melawan aku, masih mau memukulku? Sepertinya engkau belum puas berenang. Hei, kemarilah. Lepaskan pakaian Jiangning, lempar dia ke kolam renang. Hentikan.
Berhenti. Chen Enning, kamu keterlaluan. Apa? Jiang Ning berani memukul Tuan Chen? Jiang Ning, kamu cari mati. Mati. Kalian semua bukankah ingin membunuhku? Kalian semua rendahan munafik. Kamu. Maaf. Maaf. Anning. Enning. Kakak, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Perempuan jahat, berani sekali kau memukul kakakku? Tahan dia. Lepaskan. Lepaskan. Aku tidak sengaja. Berhenti. Berhenti. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tante. Tidak apa-apa. Jangan takut. Bukan ibu. Kenapa ibu peduli dengan dua orang jahat itu? Mereka memukul kakakku. Ayah. Bahkan ayah juga membela dua orang yang tidak berhubungan dan memukulku. Diam. Apa yang kamu lakukan benar-benar keterlaluan. Ayah, Anning memang melakukannya untukku. Kamu juga diam. Kamu selalu membela Enning, itu hanya akan merugikannya. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Cepat panggil dokter keluarga, cari seseorang untuk mengganti pakaiannya, dan obati lukanya. Terima kasih. Terima kasih, Tante. Nona, sepertinya aku pernah bertemu denganmu. Nona, rasanya aku pernah bertemu denganmu. Nona, cepat. Perempuan jahat selalu berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Ayah. Ayah. Ayah ada di mana? Ayah. 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 Ayah, Ibu, kamu sedang apa? Siapa yang mengizinkanmu masuk?
Nabi bilang, orang yang menyelamatkan kita harus dinikahi. Nanti aku akan menikahimu. Kenapa engkau di sini? Apa kau mau mencuri barang-barang di rumahku? Ya, ayahmu seorang pengemis, hanya bisa memulung barang rongsokan. Kesempatan langka bagimu datang ke rumahku, melihat begitu banyak barang berharga, ingin mencurinya untuk memperbaiki kehidupanmu. Aku tidak. Mana mungkin pencuri mengakui dirinya pencuri? Kau tahu apa artinya? Harga diri? Apa orang tuamu tidak mengajarimu untuk tidak sembarangan masuk ke kamar orang lain? Keluar. Mungkin kau naksir kakakku? Jangan kira karena orang tuaku membelamu, waktu itu kau jadi punya kesempatan, itu karena mereka kasihan padamu. Perempuan rendahan sepertimu, mana mungkin kakakku mau denganmu? Jangan mimpi, berhenti bermimpi. Pak, ada petunjuk tentang orang yang Anda cari. Kalian keluar dulu. Kak, yang kau maksud, wanita yang dulu menyelamatkanmu? Jika kakak benar-benar menemukan gadis itu, posisiku di rumah ini juga akan terancam. Aku tidak boleh membiarkan orang itu muncul. Bawa dia keluar. Cepat pergi. Cepat katakan. Menurut klinik kecil, di dekat lokasi kecelakaan itu memang benar. Mereka pernah menyelamatkan seorang gadis kecil dibawa oleh seorang pemulung pincang. Apakah kau sudah menunjukkan fotonya? Ya, dokter itu bilang kemungkinan 90% adalah Nona Song. Aku tahu, Enning pasti masih hidup. Cepat pergi. Benar-benar kata ingin memakan daging angsa. Nona, tadi selagi Nona Jiang belum bangun, aku sudah meletakkan barang yang Nona perintahkan padanya. Kerja bagus, akhir bulan kau akan dapat bonus. Jika kau seorang pencuri, lihat apakah ayah dan ibu masih akan memihakmu. Berhenti. Berhenti. Berani melangkah lagi? Saya akan melepaskan anjing untuk menggigitmu sampai mati. Perempuan jahat, berani mencuri barang-barangku. Kalian mau apa? Apa yang kamu tunjukkan? Saya kehilangan kalung Van Cleef, Arpels. Seseorang melihat dia mengambilnya. Cepat keluarkan. Kalau tidak... Aning, apa hakmu menuduhku? Bawa saksi. Saya melihat Nona Jiang memasukkan perhiasan itu ke dalam sakunya sendiri. Dengar, cepat keluarkan. Nona Jiang bukan orang seperti itu. Biarkan mereka pergi. Bu, kita tidak tahu apa yang ada di balik wajah seseorang. Lihatlah orang-orang rendahan seperti mereka. Mereka punya banyak cara. Lagi pula, kalung saya adalah hadiah dari kakak saya ketika pertama kali kami bertemu. Itu sangat berarti. Aning, di mana kamu? Aku sudah menyiapkan banyak hadiah ulang tahun untukmu. Wah, Kak. Kalung ini sangat indah. Karena aku tidak bisa memberikannya, ku beri padamu. Benarkah? Keluarkan barangnya. Keluarkan barangnya. Aku tidak mengambilnya. Putriku bukan orang seperti itu. Geledah. Jiang Ning, kau benar-benar lucu, masih menaruh harapan yang seharusnya tidak kau miliki pada orang lain. Orang bisa berubah. Lepaskan, jangan perlakukan putriku seperti ini. Hentikan. Ayah. Ibu, aku benar-benar tidak memfitnah mereka.
Sekarang keluarkan barangnya, aku akan membiarkanmu pergi dengan aman. Jika ditemukan saat penggeledahan, tidak akan sesederhana itu. Baiklah. Aku serahkan. Apa ini? Ketemu, ini dia. Masih bilang kau tidak mengambilnya? Dasar perempuan jahat. Bu, bagaimana menurut ibu? Grup Chen tidak membutuhkan karyawan yang berkelakuan buruk seperti ini. Kau dipecat. Putriku tidak mungkin mengambilnya. Dia sangat baik. Masih mengelak? Kumohon jangan pecat putriku. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kalian sama saja. Aku lihat putrimu mencuri. Pasti kau yang mengajarinya, kan? Kak, Jiang Ning harus dipecat. Ayah. Kalau begitu laporkan saja ke polisi. Jika kalung ini aku yang ambil, pasti ada sidik jariku di atasnya. Laporkan polisi, pikirkan baik-baik. Barang semahal ini bisa dipenjara. Bukankah ini yang kalian inginkan? Saya tidak bersalah. Sekarang hanya dengan melapor ke polisi, baru bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Si Pincang, cepat bujuk anakmu. Dia sedang mencari masalah. Saya percaya putri saya tidak akan mencuri. Laporkan saja ke polisi. Lakukan saja seperti yang Nona Jiang inginkan. Bu, sudahlah, lihat mereka sudah putus asa karena miskin. Kita bermurah hatilah. Kalau tidak, akan mempermalukan keluarga Chen. Tidak baik untuk reputasi keluarga Chen. Saya tidak akan mempermasalahkan ini. Chen Kui, bagaimana menurutmu? Bu, lupakan saja. Jiang Ning masih bisa tetap bekerja di perusahaan. Aku tahu kakak akan setuju denganku. Benar-benar memihak keluarga sendiri. Kenapa? Iri? Cepat pergi. Keluarga miskin yang menjijikan. Pergi. Menurut klinik kecil, di dekat lokasi kecelakaan, mereka pernah merawat seorang gadis kecil dibawa oleh seorang pria pincang pemulung. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Kalian sangat mengecewakan saya. Bu. Kak. Beri mereka kompensasi. Hei, si Pincang, berhenti. Permalukan mereka. Jangan biarkan mereka mendapatkan uang sebanyak ini dengan cuma-cuma. Ini uang dari Tuan Muda untuk kalian. Kalian pergi dan jangan bicara sembarangan. Jika kalian berani merusak nama baik Nona, kalian akan mati dengan mengenaskan. Dulu untuk menyelamatkannya, keluarga saya hanya tersisa saya sendiri. Dia akan mendapat balasan. Aneh. Bagaimana mereka bisa menghinamu seperti ini? Ayah, tidak apa-apa. Nak, ayah minta maaf, tidak bisa melindungimu. Bukan begitu, ayah. Ini bukan salah ayah. Mereka semua tidak berperi kemanusiaan, tidak pantas disebut manusia. Ayah, ayah. Ada apa denganmu? Ayah, ayah. Ya, benar si Enning. Pasti Enning. Waktu itu, aku sendiri yang memberikan leontin giok ini kepada Antong. Bagus sekali. Tak disangka setelah sekian tahun,
Akhirnya keinginanku tercapai juga. Tak disangka Song Enning, wanita jahat itu masih hidup. Lalu kekayaanku seumur hidup ini, apakah akan direbut? Mungkinkah hanya model yang sama? Tidak mungkin. Waktu itu Pak Guru bilang, hanya ada sepasang di dunia. Semua yang datang ke pesta hari ini adalah orang-orang perusahaan. Anning pasti ada di perusahaan. Bu, akhirnya aku akan menemukan Anning. Begitu banyak orang, tidak mudah mencarinya. Kurasa aku punya target. Jika salah orang, akan sulit untuk diselesaikan. Lebih baik berhati-hati. Kalau begitu tes darah saja, golongan darah Anning dan aku sama-sama golongan darah H negatif yang langka. Ikut saya keluar sebentar. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Pasien kurang nutrisi jangka panjang, dan semua organ tubuhnya mengalami kegagalan. Dokter, kumohon, tolong selamatkan ayahku. Apa yang kau lakukan? Kau harus bersiap. Penyakit ini, biaya perawatan selanjutnya, jumlahnya sangat besar. Berapapun biayanya, kami akan tetap mengobatinya. Kumohon kau harus selamatkan ayahku. Dulu, ayahmu memohon padaku untuk mengobatimu, sekarang kau memohon padaku untuk mengobati ayahmu. Ini adalah berkahnya, aku akan segera menghubungi rumah sakit umum untuk perawatan selanjutnya. Ayah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pemberitahuan, semua karyawan perusahaan dijadwalkan untuk pemeriksaan kesehatan besok pagi. Ingatlah untuk berpuasa dan darah akan diambil. Dengar kabar, ayah Jiang Ning yang pincang itu sakit parah. Pantas saja. Benar, siapa yang berani melawan Anda, pasti akan berakhir buruk. Ayo, kita pergi menjenguk Jiang Ning. Jiang Ning, ku dengar ayahmu sakit. Apa kau butuh uang? Kalau butuh uang, bilang saja. Keluarga Chen kita kaya raya. Sepatuku kotor. Begini saja. 1 sepatu 1.000 untukmu. Kalau kau bersihkan kedua sepatuku, ku beri 2.000, bagaimana? Dokter, kumohon, tolong selamatkan ayahku. Kau harus siap mental. Penyakit ini, biaya pengobatan selanjutnya, jumlahnya sangat besar. Apa yang kau katakan itu benar? Banyak rekan kerja yang melihat, tentu saja aku menepati janjiku. Itu wajar, Anning. Kan putri sulung keluarga Chen, mana mungkin peduli dengan uang sekecil itu. Aduh, kalian lihat. Jiang Ning demi uang, dengan sendiri membersihkan sepatu Anning. Benar-benar mau melakukan apa saja demi uang. Ayah Jiang Ning itu hanya seorang pemulung. Membersihkan sepatu bisa dapat uang, tentu saja dia mau. Maaf ya, aku tidak sengaja. Wah, keterlaluan. Aku juga tidak menyangka, demi uang bisa melakukan apa saja. Uang... Kau benar-benar tidak tahu malu. Demi uang, apapun bisa dilakukan. Kau baru saja berjanji padaku. Uang. Membosankan? Kok dia bisa begini? Hanya untuk uang sedikit ini, dia tidak punya sopan santun. Sekurang itukah dia? Lihat dia, benar-benar memungutnya. Masih ingin menghasilkan uang? Aku punya kesempatan emas. Datanglah ke restoran di Hao malam ini.
Minggir. Bagaimana jika dia benar-benar Anning kecil? Akankah dia memaafkanku? Apa yang baru saja kau katakan? Kak, aku hanya meminta maaf padanya atas kejadian kemarin. Dia tidak menerimanya. Ayo. Saya akan bersulang untuk Nona Chen. Nona Chen, benar-benar putri keluarga Chen. Jangan khawatir. Selama orang yang kau kirimkan memuaskanku, aku jamin akan bekerja sama dengan grup Chen. Jangan khawatir, Tuan Liu. Jiang Ning adalah wanita cantik dan berbakat di perusahaan kami. Jiang Ning, kau sudah datang? Apakah Tuan Liu puas? Puas. Cepatlah kemari, temani Tuan Liu minum. 1 gelas 100.000. Jika engkau pergi hari ini, ayahmu akan menanti ajalnya di rumah sakit. $100.000. Toleransi alkohol yang bagus. $200.000. Jaga dia baik-baik. Tenang saja. Ayo pergi, sayang. Apakah itu Jiang Ning? Aduh, Kak. Aku kebanyakan minum, kepalaku sakit sekali. Uang. Beri aku uang. Tenang saja, setelah kau ikut denganku, aku jamin kau akan hidup enak. Kau sungguh cantik. Aku datang kembali. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Aku akan menelepon polisi. Menelepon polisi? Kau bisa menelepon polisi setelah aku selesai denganmu. Lepaskan. Perempuan jahat, jangan berpura-pura. Hari ini, aku harus menidurimu. Siapa kau? Kak Chen Kue, terima kasih. Bagaimana kau bisa merendahkan dirimu seperti ini? Demi uang, kau sampai melakukan hal seperti ini. Ya, apa hakmu memukulku? Kau? Dia yang menggodaku? Tidak. Anning sudah menceritakan semuanya kepadaku. Kepalaku sakit sekali. Nanti kuantar kau ke rumah sakit. Aku akan melihat Jiang Ning dulu. Kak, Jiang Ning melakukannya dengan sukarela. Aku serius. Dia melakukannya untuk biaya pengobatan ayahnya. Dari awal kau memang berpihak pada Chen Enning, tapi bagaimana jika ku katakan dia yang menjebakku? Jiang Ning, untuk membalasku, kau benar-benar berani mengarang kebohongan apapun? Kakak, kamu akan sehat nanti. Aku nanti dengan kamu akan menjadi sahabat terbaik. Halo, Tuan Chen. Hasil tes darahnya sudah keluar. Siapa
Karyawan yang cocok dengan golongan darah HR negatif adalah Jiang Ning. Aning. Meminta maaf itu mudah, tapi kau yakin kau bisa menanggung akibatnya? Hanya dengan sepatah kata dariku, bahkan jika kalian mengemis di Kota Rong, tidak akan ada yang memberi kalian ampun. Grup Chen tidak membutuhkan karyawan bermoral buruk sepertimu. Kau dipecat. Apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Jiang Ning adalah orang yang selama ini dicari kakak. Tidak mungkin. Chen Enning, apa yang kau lakukan padanya? Itu semacam obat. Panggil dokter. Tidak akan sempat jika kita tidak cepat bisa menyebabkan kematian otak. Pergi. Aning, akulah yang bersalah padamu. Selama kau bisa memaafkanku, aku bersedia membayar harga berapapun. Sejuk sekali. Dia itu perempuan murahan. Mana mungkin dia penyelamat? Nyawa kakak? Pasti ada yang salah. Mana Aning? Mana kakakmu? Di kamar. Ayah, ibu, kalian cepat masuk dan hentikan kakak. Kalau dia benar-benar tidur dengan Jiang Ning, bukankah kita akan hancur? Keluarga Chen kita harus mencari pasangan yang setara untuk menikah. Diam. Keluarga Chen kita bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama gadis itu bersedia menikah, keluarga Chen akan menerimanya sebagai menantu. Ibu, bagaimana bisa engkau menjadi anak perempuan yang begitu? Kejam, Tuan Liu barusan menelepon ayahmu. Bagaimana bisa engkau melakukan hal seperti ini? Bu, aku hanya sedang marah. Marah? Hanya karena engkau marah, kau bisa menghancurkan kebahagiaan seumur hidup seseorang. Aning sudah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa menghadap arwah Antong dan Tuan Song? Kenapa aku tidak menemukannya lebih awal? Kenapa aku harus melihatnya dihina? Aku belum memikirkannya. Akan ada kesempatan untuk menembusnya nanti. Mulai hari ini, kamu dihukum tahan rumah selama 7 hari, pulang dan renungkan kesalahanmu. Kalian benar-benar membela perempuan jahat itu dan memperlakukanku seperti ini? Aning, maukah engkau memaafkanku? Bagaimana? Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Lihat apa yang telah kau lakukan. Bu, aku salah. Aku harus membuat Aning memaafkanku. Jadi, aku ingin pergi menemui ayah angkatnya. Baik, pastikan membawa banyak hadiah. Pergilah. Pak Jiang, Anda sungguh beruntung. Kudengar putrimu lulus dari Universitas Peking dan sekarang bekerja di Grup Chen. Itu adalah perusahaan terbaik di Kota Rong. Putriku sangat rajin. Bukankah kudengar Anda sedang tidak enak badan? Lain kali perhatikan istirahatmu. Tidak bisa, aku harus menabung untuk mas kawin putriku. Dengan situasi ini, mungkin mereka datang untuk mencari masalah. Tidak mungkin. Pak Zhang seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia menyinggung orang penting? Ayo, kita sembunyi di sini.
Tuan Chen, maafkan aku. Apakah Ningning membuat masalah lagi? Aku akan meminta maaf untuknya. Wah, sepertinya Pak Jiang sedang meminta maaf. Mungkin putrinya Pak Jiang telah menyinggung seseorang. Sudah kubilang, mana mungkin ada anak emas dari keluarga miskin, seorang yang lumpuh dan bisu, anak perempuan yang dibesarkannya, bisa jadi apa? Putri Pak Jiang itu lulusan Universitas Peking, katanya menguasai 6 bahasa. Putrimu cuma kuliah diploma, kurasa kau cuma iri padanya. 6 bahasa? Kau pernah dengar dia bicara? Memangnya kenapa? Kalau putriku kuliah diploma, sekarang dia kerja sebagai pegawai administrasi di perusahaan, gajinya 10-12 juta rupiah sebulan, sangat stabil. Lihat saja si lumpuh itu, banting tulang kerjanya, tapi tidak pernah menikmati hidup. Lihat saja nanti, dia dan putrinya akan sial. Paman, maafkan saya. Dulu saya telah melakukan banyak kesalahan. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Saya ingin tahu bagaimana Ningning melewati semua ini selama bertahun-tahun. Ini, ada apa ini? Terima kasih. Sudah merawat Ningning selama bertahun-tahun. Kita bicarakan di rumah. Jangan-jangan ini Pak Jiang yang menemukan keluarga putrinya. Sepertinya mereka orang kaya dan berkuasa. Takutnya beberapa orang tidak ditakdirkan untuk menikmatinya. Aku tidak percaya mereka seberuntung itu. Ambil hadiahnya. Baik. Ningning menurut sejak kecil, ini semua buatannya. Dibuat selama bertahun-tahun. Zheng Yuan, cepat keluar. Ada kabar gembira. Mana orangnya? Ada yang menyukai Ningning, putrimu. Oh, ada tamu di rumah. Ini rekan kerja Ningning. Suruh dia keluar. Biar aku lihat dulu. Zheng Yuan, mana Jiangning? Dia tidak di rumah. Aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Tuan Muda Duan tertarik pada Jiangning. Dia ingin menikahinya. Tuan Muda Duan bersedia memberikan mahar 200.000 yuan. Uang sebanyak ini, seumur hidupmu kau tak akan bisa mendapatkannya. Ya, adik, Jiangningmu itu sampai memohon kepada kami pinjamkan uang untuk biaya pengobatanmu. Kalau tidak bisa mendapatkannya, ya hanya bisa menunggu ajal. Kalau bukan karena hubungan keluarga, kami pun tidak mau datang ke tempatmu yang bau dan jorok ini. Kalau begitu cepat pergi, kalian tidak diterima di sini. Ningning juga tidak akan menikah denganmu. Brengsek kau. Tuan Muda Duan, jaga sikapmu. Adik kau bilang dia mau menikah atau tidak? Kau orang cacat, membesarkannya itu tidak mudah. Dia pasti mendengarkanmu. Putriku tidak mau menikah, kalian cari orang lain saja. Silakan kalian keluar. Orang tua cacat, aku sarankan kau jangan menolak tawaran baik ini. Berani kau? Ada apa ini? Suara apa itu? Itu si Jiang si Pincang, kakak laki-laki, dan kakak iparnya, mau menjodohkan Jiangning dengan Duan Zixing. Bagaimana bisa? Jiangning lulusan universitas ternama. Duan Zixing ini cuma lulusan SD. Umurnya sudah tua. Kerjanya cuma jadi berandalan. Kudengar dia dan janda sebelah punya hubungan yang tidak jelas. Ini sama saja mendorong Jiangning ke lubang api. Iya. Lalu kenapa? Mereka sudah memberi 200.000 yuan sebagai mahar. Aduh, kurasa Pak Jiang tidak akan setuju. Ini mungkin bukan urusannya dia. Kau berani? Kau siapa? Berani ikut campur urusanku?
Kalau kau tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Benar. Bukankah dia cuma rekan kerjanya? Malah ikut campur urusan orang lain. Kurasa Tuan Duan harus memberinya pelajaran, mengajarinya cara hidup. Ning-Ning adalah tunanganku. Apakah aku berhak ikut campur? Paman, nanti saya jelaskan. Hei, kau baik-baik saja, Tuan Duan. Pergi. Jiang Ning sudah punya pria. Kalian masih juga mengenalkannya padaku. Apa kalian mau aku jadi pemakai barang bekas? Aku tidak tahu, Tuan Duan. Ya, Tuan Duan, aku juga tidak tahu rekan kerja ini. Dari mana dia muncul? Urusan hari ini belum selesai. Jiang Ning adalah tunanganmu, maka aku akan bermain dengannya di depanmu, mempermainkannya. Lihat apa yang bisa engkau lakukan padaku. Cari mati. Serang. Lepaskan. Kau berani menyinggung Tuan Duan? Kau tahu siapa ayahnya? Dia adalah kepala keamanan grup Chen di kota Rongkita. Dia adalah orang yang terpandang. Kau berani menyinggungnya? Apa kau ingin mati? Seorang kepala keamanan belum masuk dalam pandangan. Kau sombong sekali. Kau tahu, grup Chen, perusahaan apa itu? Itu adalah grup terbesar di kota Rong. Cepat lepaskan, jangan sampai ada yang terluka. Tunggu saja. Kalian tamat. Menurutku, hidupmu tidak berharga. Dulu bersikeras mengadopsi anak pembawa sial itu. Sekarang 200.000 yuan yang sudah di tangan juga melayang. Menurutku, kau akan membusuk di tempat ini. Mulai hari ini, kedua keluarga putus hubungan. Siapapun yang berhubungan dengan saudara miskin ini akan sial. Hadiahnya sampai. Keluarga Chen memberikan Bapak angkat Nona Song Ening, Bapak Jiang Cheng Yuan, 1 unit properti rumah di Danau Bangau sebagai tanda terima kasih atas jasa membesarkannya selama bertahun-tahun. Apa? Properti di Danau Bangau? Itu kan rumah mewah senilai puluhan juta. Keluarga Chen memberikan Bapak angkat Nona Song Ening, Bapak Jiang Cheng Yuan, 1 unit Rolls-Royce, 1 unit mobil Mercedes-Benz, 1 unit mobil sport BMW, dan masing-masing mobil dilengkapi dengan seorang sopir. Tidak perlu. Paman, ini adalah hak Anda. Keluarga Chen memberikan Bapak Jiang Cheng Yuan uang tunai 10 juta, emas puluhan kilogram, sejumlah perhiasan, dan 1 kartu hitam tanpa batas. Cukup. Paman, Jiang Ning telah menyelamatkan hidup saya. Selama bertahun-tahun saya telah mencarinya. Anda telah memberi saya harapan. Mulai sekarang Anda adalah ayah saya. Rekan kerja Jiang Ning ini, siapa sebenarnya dia? Orang tua cacat dasar anjing. Mati kau. Dasar orang cacat, anjing, mati kau. Siapa yang berani mengusik anakku? Wah, bakal ada pertunjukan seru nih. Memangnya kenapa kalau kaya? Orang kaya tetap kalah sama orang berkuasa. Komandan Duan, ini dari grup Chen. Karyawan lama mereka selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Tuan Muda Duan, kami di pihak Anda. Saya sudah memutuskan hubungan dengannya. Orang bodoh. Kau cukup pintar. Cepat keluar. Silakan duduk, Paman. Saya saja yang keluar. Saya ingin lihat apa yang akan kau lakukan padaku. Pak Chen, kau ini siapa?
Kamu siapa? Ayah, tenanglah. Dia orang yang tidak tahu diri. Ayahku sampai semarah ini karenamu. Hari ini kau tamat. Diam. Ayah, katakan saja. Saya juga ingin mendengar apa yang ingin dikatakan oleh kepala keamanan Chen ini kepadaku. Berani sekali kau. Yang berani itu kamu? Ayah, kau gila. Kenapa memukulku? Kau seharusnya memukul dia, anjing sialan ini. Kau berani menyinggung Tuan Chen? Tuan Chen? Tuan Chen, mohon maafkan kami. Xixing dia kurang ajar. Ayah, apa kau salah orang? Bagaimana mungkin Tuan Chen datang ke tempat seperti ini? Berlutut. Dia adalah pemimpin grup pertama Kota Rong, Tuan Chen. Aku benar-benar celaka karenamu. Apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Chen menikahi orang miskin seperti Jiang Ning? Tuan Chen, mohon maafkan kami. Iya, maaf. Kami salah. Menyinggungku bukan masalah besar, tetapi beberapa hal yang kau lakukan tidak bisa dimaafkan. Dari hal kecil ini, kita bisa melihat gambaran besarnya. Putramu telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Lin Yu, siap. Cabut semua jabatan Duan Feng, kumpulkan bukti kejahatan Duan Xixing, dan bawa dia ke kantor polisi. Tuan Chen, saya salah, tolong maafkan saya. Bawa dia pergi. Adik kedua, kita semua keluarga, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Benar, meskipun bertengkar, kita tetap saudara, kita tetap satu keluarga. Nantinya, kalian pergi saja. Bagaimana bisa adik kedua seperti ini? Sekarang kamu sudah sukses, sudah kaya, lalu melupakan keluargamu. benar. Bukankah kalian yang melupakan keluarga? Kalian seharusnya tidak menargetkan Ningning. Aku tidak akan memaafkan kalian. Pergi. Terima kasih. Saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Ambil kembali semua barang ini. Saya tidak menjual putri saya. Jika Ningning setuju menikah denganmu, aku juga setuju. Anda adalah ayah yang baik. Aku membuat Ningning ikut denganku dan menderita selama bertahun-tahun. Tahukah kau, dia hampir mati saat itu. Tolong dia, dokter. Aduh, anak ini mengalami kecelakaan mobil yang begitu parah. Tubuhnya baru saja dioperasi dan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Semua ini karena aku. Kak, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kau bisa di sini? Kak, aku datang untuk menemui Paman Jiang. Aku ingin meminta maaf kepadanya secara langsung. Kau tidak diterima di sini. Pergi. Orang tua, lihat saja aku akan membuatmu marah sampai mati. Paman, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memberi Ningning obat yang membuatnya kehilangan kesuciannya. Diam. Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada putriku? Paman, pukul saja aku. Ini semua salahku. Aku juga tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Sudahlah. Katakan padaku apa yang kau lakukan pada Ningning. Hah? Pukul aku. Kak, aku yang menaruh obatnya. Tapi orang yang tidur dengan Jiang Ning adalah kau. Apa hakmu memukulku? Kalian bukan manusia. Pergi. Paman, tenanglah dulu. Kalian pergi dari sini, Paman. Ayah,
Ayah. Tenanglah, Enning. Saya sudah mencarikan dokter terbaik. Chen Kue, jika ayahku hari ini mengalami sesuatu yang buruk, aku tidak akan membiarkanmu. Jiang Ning, kakakku tidak sengaja. Ayahmu yang pincang dan bisu itu memang punya masalah kesehatan. Chen Enning, bisakah kamu diam? Dan kau, jika ayahku meninggal hari ini, aku akan mati bersamamu. Perempuan jahat, apa kau ingin merebut semua? Cinta kakak padaku, jangan harap. Enning. Kau salah orang, aku bukan Enning. Maafkan aku. Enning, aku tahu itu kau. Aku memang melakukan banyak kesalahan, tapi aku harap kau bisa memaafkanku. Iya, maafkanlah kakak. Dia hanya melindungiku beberapa kali saja. Kak, sakit. Aning, aku akan mengusirmu dari keluarga Chen. Kalau engkau masih ingin tinggal di keluarga Chen, hentikan permusuhanmu terhadap Aning. Kakak, aku tidak. Ada atau tidak, kau tahu di dalam hatimu. Selama bertahun-tahun, aku memanjakanmu. Memanjakanmu, itu karena kau bernama Aning. Semua kesalahanku pada Aning telah kuberikan padamu. Kau menikmati semua yang dia berikan padamu. Kau masih ingin mengganggunya? Aku tidak mengizinkan. Peringatan terakhir untukmu. Jika terjadi lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Kakak. Apakah hanya jika dia mati, aku bisa menjadi Enning yang benar-benar satu-satunya? Ini liontin giok dari ibu, kakak tadi, untuk melindungimu agar tetap aman. Chen Kue, kau tahu tidak, terkadang hidup adalah hukuman terbesar bagi seseorang. Jika liontin giok inilah yang melindungiku saat itu, aku lebih suka pergi bersama orang tuaku. Dulu, ayahkulah yang menyelamatkanku dari mobil itu. Selama bertahun-tahun, aku berhutang padanya. Dia satu-satunya keluargaku. Jika dengan mengakui kalian, dia harus pergi, maka aku lebih baik tidak pernah bertemu dengan kalian. Maafkan aku. Kau sudah memiliki kesehatan, kekayaan, kekuasaan, engkau bahkan memiliki Aning yang persis denganku. Kenapa engkau harus menghancurkan hidupku? Mengapa engkau harus sedikit demi sedikit memusnahkan harapanku? Ning. Aku mohon. Pasien sudah terselamatkan. Chen Kue, mengingat hubungan kita sebelumnya, kita akhiri saja sampai di sini. Kejadian malam itu, anggap saja tidak pernah terjadi.
Xiaokui, ada apa? Apakah? Dia meninggalkanku. Apa? Song Enning meninggalkanku. Padahal dia yang menyelamatkanku. Xiaokui, biarkan dia tenang dulu. Lagi pula, setelah semua yang terjadi, dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Pulanglah dulu. Aku dan ibumu akan menemuinya. Aku akan menunggu di sini. Ayah, bukankah ayah bilang ayah akan melihat menikah? Bagaimana ayah bisa mengingkari janji? Om dan Tante, Aning, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tante, ayah sangat menyayangiku. Aku sangat bahagia. Asalkan dia mati, aku akan menjadi satu-satunya Enning. Ayah, ayah. Apa kau terluka? Katakan padaku. Tidak. Chen Kui yang menyelamatkanku. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Terima kasih atas perhatian Bapak selama bertahun-tahun. Kepada Ning Ning. Paman, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memberi obat pada Jiang Ning. Membuatnya kehilangan kesuciannya. Diam. Apa katamu? Apa yang terjadi pada putriku? Paman, pukul saja aku. Ini semua salahku. Aku juga tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Sudahlah. Pukul aku. Kak, aku yang memberi obatnya. Tapi orang yang tidur dengan Jiang Ning adalah kakak. Apa hakmu memukulku? Kalian bukan manusia. Bukan manusia. Pergi. Paman. Pergi. Paman. Pergi kalian. Paman. Pergi dari sini. Jadi begitu, Chen Enning. Aku tidak akan melepaskannya. Paman, Bibi, apa kau mau keluar? Kalau ada urusan, urus saja urusanmu. Aku akan menjaga ayahmu di sini. Terima kasih, Bibi. Kau mau kemana? Aku antar. Ke kantor. Semoga nanti kau tidak terlalu sedih. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Setelah tugas ini selesai, aku akan meminta kakakku untuk menaikkan pangkat dan gajimu. Baik, tenang saja. Kerja yang bagus. Perempuan jahat. Kakak, bagaimana kau bisa memukulku? Memang pantas kau kupukul. Aku lihat saja sampai kapan kau berpura-pura. Lepaskan aku. Kakak, tolong aku. Tolong aku, Kak. Ada apa ini? Lepaskan aku. Tidak tahu. Jiang Ning biasanya ramah. Biasanya Tuan Chen bukannya paling melindungi Chen Enning. Kenapa hari ini dia tidak peduli? Kakak, tolong aku. Membuli aku bisa kuabaikan, tapi engkau menyentuh ayahku, akan kubuat kau menyesal. Hari ini hanya pelajaran. Perempuan jahat. Sudahkah amarahmu reda? Bisakah kau memaafkanku? Hari ini saya memanggil kalian semua karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan.
Perusahaan kita punya proyek penting, pembangkit listrik tenaga angin, dan kita perlu menyerahkan rancangan desainnya. Saya memutuskan untuk menggunakan sistem kompetisi untuk menyaring proposal. Jiang Ning dan Chen Aning sebagai karyawan baru terbaik di perusahaan kita, masing-masing akan memimpin satu grup. Kalian semua yang hadir di sini bisa memilih ketua grup kalian sendiri. Tapi saya ingin mengingatkan kalian, dalam sebuah kompetisi pasti ada yang menang dan kalah, dan grup yang kalah akan langsung dipecat oleh perusahaan. Apa? Serius sekali. Jiang Ning membuat Chen Enning malu di perusahaan. Ini jelas ditujukan untuk Jiang Ning. Chen Enning lulusan energi baru dari Universitas Luar Negeri. Ku dengar Jiang Ning lulusan keuangan Universitas Peking. Ini tidak nyambung sama sekali. Iya. Baiklah, kalian bisa memilih ketua grup kalian sekarang. Proposal akan dievaluasi besok sore. Semua pimpinan dewan direksi perusahaan akan hadir. Jadi kalian harus berhati-hati. Dewan direksi serius? Jiang Ning, aku akan membuatmu terpojok. Bahkan kakakmu pun tidak bisa membantumu. Saya pilih Chen Enning. Saya pilih Chen Enning. Saya pilih Chen Enning. Tidak ada yang memilih Jiang Ning. Maaf, kalau begitu kau akan sendirian dalam satu grup. Saya satu grup dengan Jiang Ning. Saya sekelompok dengan Jiang Ning. Tuan Chen, jangan bercanda. Besok, semua anggota Dewan Direksi akan hadir. Proyek kali ini cukup ketat. Saya tahu. Jadi, jika saya kalah, saya bersedia melepaskan posisi direktur utama. Gila. Menyerahkannya kepada anggota Dewan Direksi lainnya. Ini gila. Ya. Tidak perlu. Sebagai direktur utama grup Chen, saya tentu menepati janji saya. Kau benar-benar percaya padaku? Bagaimana jika kita kalah? Kalau begitu kita akan meninggalkan grup Chen bersama. Aku tidak bercanda denganmu. Saya tahu. Saya menyelidiki masa lalumu kemarin. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin tahu tentang masa lalumu. Jadi? Kau cukup ahli di bidang energi baru. Terutama energi angin. Dan telah memperoleh beberapa paten. Terima kasih atas apresiasi Tuan Direktur. Sama-sama. Kami sudah lama ingin menjatuhkan Chen Ge. Tidak disangka semudah ini. Terserah kau besok. Kami akan bekerja sama denganmu. Setelah Chen Ge jatuh, nanti di perusahaan kau bisa duduk di posisi apapun yang kau inginkan. Aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Aku ingin keluarga Chen dan Jiang Ning melihat siapa mutiara yang sebenarnya. Pak Chen, anggota Anda, Jiang Ning mana? Jangan-jangan dia kabur, ya? Bukan tidak mungkin. Lagi pula pertempuran yang tidak ada harapan untuk menang diperjuangkan juga hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Perempuan jahat, seberapa hebatnya kau sekarang? Nanti kau akan tahu rasanya malu. Karena Jiang Ning sudah datang, Pak Chen, kita bisa mulai. Siapa yang pertama? Chen Aning dulu saja. Hal-hal yang bisa dibicarakan tentang energi angin sangat sedikit. Siapapun yang lebih dulu akan diuntungkan. Saya ingin lihat apa yang akan kau bicarakan nanti. Kalau begitu, mohon maaf. Kalau merasa tidak enak, serahkan saja padaku. Perempuan jahat. Kau juga tidak merasa tidak enak berpura-pura untuk siapa? Chen Aning, silakan mulai. Seperti yang Anda lihat di proposal saya, energi angin di negara kita berkembang pesat, terutama terkonsentrasi di wilayah barat laut. Jika kita ingin masuk, saya sarankan untuk merebut pasar di wilayah barat laut. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari 3 aspek tentang kemungkinan menduduki pasar barat laut. Silakan lihat halaman pertama. Itulah hasil dari kelompok kami. Bagus. Proposal ini bagus. Saya pikir ini bagus.
proposal Chen Aning sangat sempurna. Saya sarankan untuk langsung menggunakan proposal dari kelompok Chen Aning. Ya, ini adalah proposal yang langka. Kurasa kau, Jiang Ning, lebih baik menyerah saja. Bagaimana menurutmu, Tuan Chen? Ya, Jiang Ning dalam bahaya kali ini. Tidakkah kau lihat dia setelah mendengarkan? Dia menjadi diam. Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai bicara, sekarang giliran saya. Nona Jiang lulusan Universitas Peking, menguasai 7 bahasa. Memang orang yang berbakat, tapi keahlian orang itu berbeda-beda. Orang cacat pemulung bisa mendidik orang berbakat. Saya rasa dia hanya menggertak. Kalau mau bicara cepatlah, jangan buang-buang waktu. Jiang Ning, kalau kamu tidak tahan, dengan tekanan ini, kamu bisa menyerah. Hanya saja kakakku akan ikut sial. Ada pepatah lama seperti menilai buku dari sampulnya. Jiang Ning, kamu tidak tahu diuntung. Saya percaya padamu. Silakan mulai. Pengembangan energi angin adalah tren internasional, tapi saya sarankan kita langsung meninggalkan pasar barat laut. Apa? Kau gila, ya, untuk menentangku. Kau sampai mengucapkan hal seperti itu. Ya, meninggalkan pasar barat laut sama saja dengan meninggalkan seluruh pasar energi angin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kurasa engkau harus segera keluar dari perusahaan. Benar, rencana seperti ini berani diletakkan di atas meja. Tuan Chen, beginikah caramu memakai orang? Sepertinya Tuan Chen merasa dirinya tidak cukup baik, ingin mengundurkan diri, ya? Hahaha. Aku yakin dia punya pandangannya sendiri. Aduh, tergoda oleh kecantikan. Nona Jiang, kau memang cantik. Tapi jika Tuan Chen benar-benar meninggalkan grup, aku benar-benar akan merindukanmu. Bagaimana kalau engkau ikut aku saja, jadi sekretaris pribadiku, melayaniku di malam hari? Hahaha. Terima kasih atas apresiasi Bapak Direktur. Sayangnya, aku alergi pada pria tua dan jelek. Kau, tidak tahu diuntung. Kalau begitu aku akan melanjutkan rencanaku meninggalkan pasar barat laut, memilih pasar baru, energi angin lepas pantai. Dibandingkan dengan pasar barat laut yang relatif matang, pasar barat laut membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk kita kuasai. Berdasarkan perhitungan saya, keuntungan akhirnya mencapai 30% dan ini akan sangat berpengaruh pada arus kas perusahaan kita. Sedangkan energi angin lepas pantai memiliki nilai guna yang lebih tinggi dan belum ada yang menanganinya. Kita dapat dengan cepat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk menguasai pasar ini. Pada saat itu, kita akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dalam negeri dengan keuntungan mencapai 50%. Setinggi itu? Tidak mungkin. Sungguh luar biasa. Ide ini sangat bagus, mencari jalan baru. Untuk proposal kali ini, Jiang Ning menang. Ada keberatan? Tidak mungkin. Jiang Ning, kau sebagai orang yang lulusan di jurusan ekonomi, bagaimana mungkin bisa sepaham ini tentang energi baru? Aku sudah menunggu engkau mengatakan itu. Lagi pula, anjing yang terdesak juga akan menggigit. Jurusanmu bagiku hanyalah sebuah hobi. Chen Aning, aku mengandalkan hobiku sendiri untuk mengalahkan jurusanmu. Bagaimana, apa kau tidak merasa malu? Baiklah. Yang kalah silakan pergi ke bagian personalia untuk mengundurkan diri. Dan kalian bertiga juga harus dihukum. Terutama engkau akan dikeluarkan dari dewan direksi. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau kurang ajar, vulgar, dan tidak sopan. Grup Chen tidak bisa mempertahankan orang sepertimu. Pergi. Tidak disangka Tuan Chen begitu baik pada Jiang Ning. Ya, aku bahkan curiga mereka berdua sedang pacaran. Jiang Ning,
mati sana kau. Pergi mati kau, mati sana. Chen Kue, kau baik-baik saja? Panggil ambulans, cepat panggil ambulans. Jangan menangis, kita impas. Kau menyelamatkanku, aku menyelamatkanmu. Chen Kue, kau tidak boleh mati. Kau berhutang padaku, hutang yang tak akan pernah bisa kau bayar. Keluarga pasien bisa keluar sebentar? Penyakit pasien yang sebelumnya kambuh karena luka ini. Hah? Aku membesarkannya selama bertahun-tahun, ternyata aku membesarkan anak durhaka. Kenapa dia tega menyakiti Xiaokui? Dokter, masih bisa diobati? Bisakah Anda menemukan sumsum tulang yang cocok dengannya? Jiangning bisa. Jiangning bisa. Xiaokui dan Anning dulu telah melakukan begitu banyak kesalahan pada anak itu. Kali ini Anning masih ingin menyakitinya. Bagaimanapun juga Anning juga putri kami, kita tidak bisa memaksanya. Lebih baik segera mencari sumber daya lain. Baik. Cepat hubungi. Saya bisa. Jiangning, terima kasih. Aku menyelamatkanmu lagi. Sekarang kau berhutang nyawamu padaku lagi. Kalau begitu, aku akan membayarnya seumur hidupku. Pak Direktur, gawat. Direktur Zhang membawa proposal Nona Jiang dan telah membelot ke perusahaan saingan. Orang-orang dari YRC akan datang ke Kota Rong besok. Banyak perusahaan akan bersaing untuk kesempatan kerjasama ini. Kita telah kehilangan keuntungan. Jangan khawatir, kalau kali ini tidak berhasil, masih ada kesempatan berikutnya. Aku akan membelikanmu makanan. Hei, mau beli atau tidak? Kalau tidak, pergi sana. Maaf, saya tidak membawa uang tunai. Mau makan gratis? Orang tua asing kok juga suka memanfaatkan? Cepat pergi, jangan ganggu aku berjualan. Hei, tunggu. Aku yang bayar untuknya. Saya traktir. Terima kasih, Nona yang cantik dan baik hati. Ayah saya sejak kecil mengajari saya berbuat baik kepada orang lain, baru akan dibalas dengan kebaikan. Ayahmu pasti orang yang sangat bijaksana. Jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Terima kasih. Berikan nomor teleponmu, biar saya ganti uangnya. Saya traktir. Semoga Anda bersenang-senang di Cina. Siapa namamu? Jiangning. Kau adalah teman pertama saya di Cina. Sampai jumpa. Data menunjukkan Tuan William orangnya sangat ketat dan kolot. Kita hampir tidak punya peluang. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya pasrah pada Tuhan. Wah, lihat siapa yang datang. Ku dengar kau menikahi gadis pemulung. Wanita itu lebih baik tidak terlalu dipikirkan. Kudengar, Tuan Chen, kau bahkan menikahi seorang gadis dari keluarga pemulung. Kudengar demi wanita ini, kau membuat keributan di rumah dan perusahaanmu. Kalian semua yang hadir di sini, keluarga mana yang tidak melakukan pernikahan antar keluarga dan kolaborasi yang kuat, paling tidak juga dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tuan Chen memang masih muda, tidak tahu betapa besarnya bantuan dari keluarga. Ya, saya di usia muda telah berhasil membawa perusahaan ke tingkat ini. Memang tidak perlu mengandalkan pernikahan. Dengan menikahi orang yang tidak kucintai untuk menambah nilai diriku. Kalian tidak perlu iri. Tuan Chen, muda dan sombong, kita semua bisa memahaminya, tetapi tidak semua hal bisa dilakukan dengan terus menerjang. Misalnya hari ini grup YRC, Pak William, putrinya dan istriku adalah teman kuliah. Istriku
telah menghubungi putrinya. Dibandingkan dengan kerjasama hari ini, aku lebih lancar darimu, Tuan Chen. Mereka benar, aku memang tidak bisa membantunya. Hai, siapa engkau? Lancang sekali. Kamu siapa sih? Ceroboh sekali. Maaf. Ning, kamu sudah datang. Cepat kemari. Bukankah ini gadis kecil, pemulung yang terkenal itu? Nyonya, kamu belum tahu. Ya, perempuan ini adalah dari keluarga Chen, calon istri Tuan Chen. Ayahnya seorang pemulung. Kudengar, dia cacat dan juga bisu. Pantas saja, tidak heran kalau dia begitu penakut, memalukan. Jangan khawatirkan bisnisku. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Memangnya kenapa kalau pemulung? Pemulung juga hidup dengan jujur tanpa belas kasihan siapapun. Aku belum setuju untuk menikah dengan Chen Kue. Sebaiknya kalian semua menjaga ucapan. Siapa yang percaya? Sepertinya kamu sangat ingin menikah dengan keluarga kaya. Jangan berpura-pura. Aku percaya. Sekarang, akulah yang sedang mengejarnya. Pak William datang. Pak William datang. Pak William datang. Benarkah? Oh, dia. Usir perempuan ini segera. Dia tidak pantas untuk berpartisipasi. Betul. Pak William bukan sembarang orang bisa temui. Kalian, grup Chen, mengirim perwakilan seperti ini untuk menghadiri rapat. Memang coba pikirkan. Sudah kubilang, Pak William pasti ingat aku. Dulu aku dan putrinya sangat dekat. Berkat Anda, kerjasama kita kali ini punya peluang besar. Memilih istri memang harus yang baik. Nona Jiang, tak disangka kita bertemu secepat ini. Tidak kusangka kita bertemu secepat ini. Selamat siang, Tuan William. Tidak kusangkarkan kerja kita kali ini adalah Anda. Gadis ini berasal dari keluarga sederhana, mana mungkin bisa masuk ke kalangan atas. Komeon sini. Perusahaan yang bekerja sama. Kali ini ada 5 yang menyerahkan data, 2 di antaranya. Sangat bagus, tapi isinya sama persis. What? Datanya sama, pasti salah satunya hasil menjiplak. Mana mungkin bisa sama persis? Bagus, kalian, Chen, berani menjiplak proposal kami. Bagus sekali, kalian, grup Chen, berani-beraninya menjiplak proposal kami. Pak William, proposal ini sudah saya perlihatkan kepada putri Anda sebelumnya. Sekarang semuanya sudah jelas. Saya sarankan untuk langsung membatalkan kesempatan kerja sama dengan grup Chen. Perilaku seperti ini tidak bisa ditoleransi. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Proposal ini dibawa keluar oleh karyawan Chen. Maksudmu, perusahaan kami menjiplak proposalmu? Kalian, Dong Tai, memiliki reputasi buruk di industri ini. Bukan, karena sering menjiplak karya orang lain. Omong kosong. Buktinya sudah jelas, kalian masih ingin memfitnah kami, niat kalian jahat sekali. Pak William, usir mereka segera. Saya yakin Anda pasti akan menangani ini dengan adil. Tenang saja, kerjasama ini tidak akan dicampur adukkan dengan urusan pribadi. Jiangning, bagaimana pendapatmu? Apa yang dikatakan oleh Tuan Chen memang benar, karena proposal ini saya yang menulisnya.
Di sini ada proposal yang lebih detail. Saya yakin setelah Anda membacanya, Anda akan dapat menilai proposal ini sebenarnya berasal dari siapa. Ayo. Senang bekerja sama. Terima kasih. Senang bekerja sama. Kau sangat beruntung. Bisa menemukan tunangan yang baik hati dan cakap. Aku juga berpikir begitu. Maukah kau memaafkanku? Bukankah ini sudah pecah? Aku meminta orang untuk membuatnya lagi. Chen Enning, keluar sebentar. Apakah orang tuaku datang untuk menyelamatkanku? Apakah aku akan keluar? Keluarga Chen ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Keluarga Chen telah memutuskan untuk memutuskan hubungan adopsi dengan Anda. Tidak mungkin. Aku adalah putri kesayangan keluarga Chen, Chen Enning. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku ingin keluar. Aku tidak mau di sini. Tolong aku keluar. Bawa aku keluar. Kau melakukan kejahatan pembunuhan yang disengaja. Jika ingin keluar, berubahlah menjadi lebih baik di dalam sini. Tidak. Duduk. Kita harus memberikan Jiangning sebuah pesta pernikahan yang meriah. Bagus sekali. Aku akan menikah. Aku harap kau bisa datang ke pernikahanku. Siapa? Teman baikku. Ini, makanlah. Terima kasih. Siapa namamu? Suyimo. Kenapa kamu tidak pulang? Ayahku mencarikan ibu tiri untuk ibu tiri itu memukulku dan tidak mengizinkanku makan. Kalau begitu, mulai sekarang, datanglah ke sini setiap hari, aku akan membagikan separuh makananku untukmu. Ini untukmu. Terima kasih. Enak. Ayo pergi.
Sudah lama tidak bertemu, tidak disangka dia sudah menikah. Jadi, keluarga asalnya tidak terlalu baik. Kalau begitu aku akan mendukungnya, memberinya sebuah rumah. Kenapa mengundang si Jiangning? Kabarnya, keluarganya hanya pemulung dan ayahnya cacat. Kalau diundang tapi tidak memberi amplop, kita rugi dong. Tidak boleh begitu. Teman-teman sekelas semua tahu, dulu Jiangning sangat baik padaku, tidak mengundangnya rasanya tidak enak. Aku sudah bilang dari dulu, jangan berteman dengan orang miskin. Sayang, hanya kali ini saja ya. Aku juga mengundang teman sekelas yang paling kaya dulu. Dia dulu sering sekali merundung Jiangning. Nanti aku akan atur supaya mereka duduk bersebelahan. Mungkin Jiangning akan pergi begitu melihatnya. Benar kan? Ada kabar yang sangat bagus. Ada apa? Yimo, temanmu itu ternyata sangat kaya. Langsung memberimu 1 unit rumah. Rumah? Benar, ini ada surat juga. Coba kamu lihat. Ini hadiah rumah untukmu. Selamat menikah. Semoga kedepannya kamu bisa hidup bebas. Sahabatmu, Ning. Jangan-jangan Jiangning. Mana mungkin? Keluarganya sangat miskin. Mana mungkin dia punya uang untuk membeli rumah? Jangan lupa, aku mengundang teman-teman sekelas yang dulu paling kaya. Pasti Luning, ayahnya kan punya bisnis angkutan barang. Kamu memang pintar. Tapi, Luning itu, karena nama Jiangning, ada kata Ning, makanya dia selalu memusuhinya. Katamu, dia sudah memberiku 1 rumah. Apa aku harus mengusir Jiangning? Dia sudah datang, kamu atur saja tempat duduk. Yang biasa saja untuk Jiangning, biar Luning senang. Imo, kamu harus berterima kasih kepada Luning. Baik. Selamat datang, boleh tahu nama Anda? Jiangning. Oh, jadi ini dia yang makan gratis. Ikut saya. Silakan duduk. Kami duduk di sini. Kalau tidak mau duduk, silakan pergi. Duduk di sini saja. Hari ini adalah pernikahan Yimo. Membuat keributan tidak enak dipandang. Kenapa dia? Siapa dia? Sepertinya engkau sangat akrab dengan sahabatmu itu. Justru sebaliknya. Berani sekali engkau menghalangi. Aku akan menghajarmu juga. Kalian berdua lebih baik bersikap manis mulai sekarang. Karena ayahku adalah seorang pemulung, saat itu aku sering mendapat peringkat pertama di kelas, jadi mereka selalu menyulitkanku. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu.
Sebelum pernikahan dimulai, pengantin wanita kita ingin mengatakan sesuatu dan juga ingin berterima kasih kepada seorang teman yang sangat penting. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang spesial. Dia adalah sahabat terbaik saya. Orang ini bisa dibilang sahabat terdekat saya. Selama ini, dialah yang selalu berada di sisi saya, mendukung dan memotivasi saya. Bisa dibilang, tanpa dia, tidak akan ada saya yang sekarang. Pernikahan hari ini, karena kedatangannya, menjadi lebih bermakna. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan kedatangannya. Dia adalah sahabatku, Luning. Apa? Luning, terima kasih telah memberiku hadiah yang begitu berharga. Hadiah apa yang diberikan Luni sampai dihargai seperti ini? Ya. Apa yang kau bicarakan? Saat seperti ini, tidak perlu berpura-pura terkejut. Kejutanmu sudah aku terima. Aku hanya memberi beberapa ratus yuan, dia berterima kasih seperti ini. Baguslah kalau engkau suka. Nona pengantin bilang, kalian sudah melihatnya, bisa pergi supaya tidak mengganggu suasana hati Nona Luning. Kata-kata ini yang dikatakan Suyimo, tentu saja cepat pergi, kalau tidak aku akan menyuruh orang mengusir kalian. Siapa orang ini? Dari mana orang ini datang? Tidak tahu. Ada apa ini? Betul, tidak tahu. Jiangning, ngapain kau kesini? Suyimo, aku hanya ingin bertanya. Kau bilang Luning sahabatmu. Lalu aku ini apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Luning? Luning itu nona keluarga lu. Kau. Jadi, karena ini, bahkan orang yang pernah menghinamu, mencaci makimu, bisa kau abaikan, sementara aku yang pernah membantumu, malah diusir olehmu. Kau tahu apa? Luning memberiku satu rumah, kau bahkan tidak memberi amplop. Suyimo, apa kau salah paham? Tidak salah paham. Luning, kau tidak perlu takut. Sekarang, kau adalah sahabat terbaikku. Orang yang harus pergi adalah Jiangning. Kau pikir hanya dengan hubungan kalian berdua, dia akan memberimu sebuah rumah? Suyimo, kau terlalu naif. Kau, jangan menghasut hubungan kami. Luning tidak akan. Lalu kau, dengan uang, apa engkau membeli rumah? Ayahmu hanyalah seorang pemulung. Sungguh sial. Ternyata begitu. Pantas saja yang satu tidak memberi hadiah, yang satu memberi rumah. Perbedaannya sangat jelas. Suyimo, aku menyesal. Aku ingin mengambil kembali hadiah yang kuberikan padamu. Terserah kau, cepat pergi saja. Chen Kuei, rumah yang kita berikan padanya, ambil kembali, dan juga hadiah-hadiah yang kita berikan padanya, jangan diberikan padanya. Dialah yang memberikannya, dialah yang memberikannya. Rumah apa? Kau bilang rumah itu kau yang berikan? Tentu. Lelucon, bagaimana mungkin? Luning, kamu bilang rumah. Sebenarnya siapa yang memberi? Aku tidak tahu apa-apa. Aku duluan. Halo, tolong kembalikan kontrak pengalihan rumah tadi dan juga kuncinya. Benarkah kau yang memberikannya? Bagaimana mungkin? Cepat minta maaf. Nanti rumahnya hilang begitu saja. Jiangning, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau itu kau yang memberikannya.
sejak kau mengajak orang-orang yang dulu merundungku di kampus untuk datang kemari. Persahabatan kita sudah hancur. Semuanya hanya angan-anganku saja. Mulai sekarang, kita menjadi orang asing. Lupa memberitahumu, Jiang Ning menyuruhku menyiapkan uang dan emas batangan untukmu sebagai bekal. Bagaimana? Habis. Semuanya habis? Bukankah kau bilang Jiang Ning tidak ada apa-apa? CEO perusahaan Chen mengumumkan pernikahannya, istrinya Jiang Ning, lulusan Universitas Peking, menguasai 6 bahasa, dan telah memenangkan berbagai kompetisi. Nah, pernikahan ini dibatalkan. Kurasa engkau itu pembawa sial. Jangan minum terlalu banyak. Kau mau minum juga? Ayo, bersulang. Kau kenapa muntah? Jangan main api. Main api? Apa menariknya? Minum saja. Aku tahu kau sedang sedih, tapi minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu, tidak sepadan untuk orang seperti itu. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Tidak akan pernah. Pergi dan bersihkan dirimu. Selamat pagi, Direktur. Jiang Ning, maafkan aku. Bagaimana kau bisa di sini? Jiang Ning, aku tahu aku salah. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Sebelumnya aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Aku dibutakan oleh keserakahan. Maukah kau memaafkanku? Mari kita bicara di tempat lain. Jiang Ning, bajumu ini sangat bagus, dan tas ini juga sangat bagus. Pulpenmu bagus sekali. Kalau kau suka, ku beri saja padamu. Iya kan? Cukup bagus kan? Aku juga merasa cukup bagus. Sangat bagus. Jiang Ning benar-benar telah berubah. Ning, sebenarnya kali ini ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Halo, sayang. Apa? Kau mau bercerai denganku? Apa? Kau mau menceraikanku? Yimo, katakan saja apa yang bisa ku bantu selagi aku bisa. Kau tadi Yimo, nantinya mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu. Chen, kue baru saja menelepon dan mengatakan dia ingin menceraikanku dan meminta semua uang yang dia pakai saat bersamaku untuk dikembalikan. Lalu aku harus berhutang banyak
Yimo, bisakah kau meminjamkan aku sedikit uang? Ning, engkau pasti bercanda, kan? Jujur saja, lelucon ini agak garing. Aku juga berharap ini lelucon. Kau serius? Ning, aku baru saja mengerti. Seperti kata pepatah, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Kau begitu pintar, pasti bisa menemukan solusinya. Aku akan pergi dulu. Yimo, bisakah kau membayar tagihan kopinya? Sungguh menyebalkan. Bagaimana jika dia tidak kabur? Tidak ada jika dia kabur, maka seumur hidup tidak akan menjadi teman. Jangan sebutkan perceraian lagi. Bukankah aku hanya bercanda? Bercanda pun tidak boleh. Kau